Dan saudara, untuk mengulas lebih lengkapnya terkait kejanggalan harta yang dimiliki oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan, sudah bergabung di Kompas Petang saudara pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Bu Yenti, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang Mbak, terima kasih, sehat selalu. Jadi Bu Yenti, kalau Anda melihat kasus ini tentu Anda mengikutinya begitu, apa yang Anda lihat kejanggalan seperti apa yang mungkin juga terbaca oleh Anda? Kejanggalan yang terbaca ya memang dari profilnya ya, lifestyle-nya tidak sesuai dengan profil kepegawaiannya. Dan itu Mhm, yang baik. ingin didalami adalah sudah sejak kapan sih, penampilannya seperti itu dan kenapa baru sekarang dan ketika ada kasus anaknya. Nah ini menjadi PR lagi ya. Jadi kita itu, masyarakat itu betul-betul ya kalau tidak viral, tidak jadi kasus, itu betul tidak ada keadilan. Nah ternyata ini juga bukan hanya untuk keadilan karena kasusnya, yaitu ada korban, tetapi juga karena sekarang ternyata yang bersangkutan itu mempunyai satu apa ya, lifestyle yang tidak cocok ya, gaya hidup yang tidak cocok dengan, status kepegawaiannya dia, apalagi dia aparat penegak hukum. Nah ini menjadi aneh ya, ini kalau PPATK sudah bahkan PPATK sudah melakukan bukan blokir ya, PPATK itu melakukan penundaan transaksi sementara. Iya. Dan KPK sudah bergerak juga karena kaitannya dengan LHKPN dan beberapa petunjuk-petunjuk berkaitan dengan BBM ya tadi pengoplosan solar ya itu berkaitan dengan undang-undang migas atau mungkin cipta kerja Mhm. dan itu kemudian dia siapapun lah itu yang terlibat ini kan kemungkinan katanya gratifikasi artinya apa? Artinya ada orang yang melakukan kejahatan pengoplosan Oke. solar dan sebagainya dan kemudian oknum polisi ini menjadi pelindungnya atau menjaganya dan sebagainya dan untuk itu dia mendapatkan Mhm. uang gitu ya. Tapi juga harus ditelusuri bahwa yang bersangkutan juga pernah dinarkobakan, narkoba pada waktu itu ya, kasat bahkan. Nah Mhm. ini juga harus dilihat. Oke, Maka ada kemungkinan dari pentingnya sana juga begitu? pentingnya Oke. PPATK harus jangan tanggung-tanggung, harus Oke. buka semua, Bu buka Yenti, semua. kalau Ya. dalam situasi seperti sekarang misalnya, di kondisi yang sudah terjadi sekarang ada harta, kekayaannya disebut 400 juta, terus kemudian ada transaksi mencurigakan disebut oleh, PPATK, apa langkah lanjutan yang bisa dilakukan? Apakah aset-asetnya disita dulu atau langkah lain? Iya, kan ini kan ketahuan ya bahwa modusnya dan yang Mhm. bersangkutan karena Polri ya, penyidik ya kan tahu. Jadi dia di apa hanya 400 juta, maaf 400 juta ya nggak tahu dia cocok apa enggak ya. Mhm. Tetapi kan ternyata kan ada transaksi yang miliaran. Apakah itu Betul. mutasi dan sebagainya? Artinya apa? Yang tidak ada di LHKPN, tidak ada di rekeningnya itu adalah jauh lebih besar. Nah ini saya tuh apa ya kemarin 1 tahun itu ada sekitar 25 kasus yang ada TPPU-nya yang saya kerjasama dengan polisi. Jadi Mhm. penyidik itu sangat tahu bagaimana, karena saya memberitahukan, ini kemungkinan modusnya begini, begini, begini. Artinya Mhm. kalau ini oknum polisi, dia akan sangat tahu bagaimana modus-modus yang dilakukan Jadi oleh penjahat itu. jadi dilakukan penyitaan aset dulu begitu Bu Yenti, kalau misalnya ada Oh, kejanggalan seperti ini? itu harusnya seperti itu ya, makanya Ba statusnya harus cepat-cepat. Saya kira baik. Polda juga bisa, tidak harus KPK, Polda juga bisa kan, nanti kan gampang apakah nanti mau diambil alih oleh, Mhm. KPK ataukah KPK justru melimpahkan kepada Polda. Tapi langkah cepat tuh harus Mhm. penyitaan-penyitaan, harta-harta yang tidak cocok gitu dan sebagainya, Kalau pemblokiran juga harus segera oleh oke, penyidikan ini baru oleh, PPATK dan PPATK. tidak Tapi bisa dengan lama. pemblokiran sudah dilakukan oleh PPATK, artinya itu sudah jadi langkah positif ya Bu, untuk kemudian bisa Sangat, mengusut kasus ini? iya Oke. iya, sangat sangat sangat, ini Bu, kalau bagus. misalnya melihat, LHKPN-nya dengan disebutkan bahwa hartanya tidak berubah nih, selama sekian tahun begitu, apakah itu juga sebenarnya hal yang mencurigakan, yang harusnya ditelusuri oleh institusinya begitu? Iya, ini kan sudah terbukti ya bahwa LHKPN itu kan hanya formalitas ya, bahkan yang tidak memberikan LHKPN pun dibiarkan oleh pimpinan-pimpinannya. Artinya apa? Memang keseriusan berkaitan dengan pencegahan menggunakan LHKPN itu ya memang tidak ada apa-apanya. Nah ini harus disadari betul. Sekarang mulai muncul semua karena memang era digitalisasi, era flexing, era viral itu mulai muncul dan kita selesai dari COVID ya, mulai masyarakat itu mulai melihatkan geliat sosialisasi sosiologinya kan. Mhm. Nah ini siap-siap saja nanti akan banyak sekali. Karena memang menurut saya seperti ada pembiaran ya.
Karena Mhm. di lingkungan kita ya dengan pendekatan sosiologis ya, Mhm. kita tuh sering sekali biasa melihat misalnya ada hotel bagus, Mhm. ada restoran bagus, and then kemudian kita bertanya, mereka menyatakan, oh itu punya pejabat ini, itu Mhm. punya Oke. polisi, dan itu dianggap biasa. Nah ini bahaya sekali sekarang ini. Ini Oke, jadi siap-siap dengan beberapa kasus nanti. pencucian uang itu bisa, banyak mungkin dilakukan oleh pejabat negara begitu ya Bu Yenti ya? Ya, ya, Oke. Nah ya Bu artinya, Yenti begini, kita kan mhm, punya undang-undang TPPU. Anda ya. melihat kenapa kemudian, undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah jelas, pasal untuk hukumannya pun juga sangat tinggi begitu, kenapa masih ada yang berani melakukan itu? Iya, ya karena ada beberapa seperti KPK terus terang aja ya, KPK itu sangat sangat sedikit TPPU-nya ya, sangat sedikit. Jadi padahal TPPU ini adalah undang-undang atau ketentuan yang jadi momoknya para pelaku kejahatan ekonomi, tetapi tidak diterapkan. Karena apa? Ini membuat mereka berani melakukan karena mereka berpikir bahwa TPPU itu sulit, TPPU itu tidak bisa. Padahal tidak, banyak kasus polisi yang menerapkan itu bisa gitu ya. Mhm. Dan TPPU harus memang ada Mhm. beberapa kasus yang kejahatan ekonomi itu, kejahatan asalnya memang tidak diikuti dengan TPPU. Artinya apa? Kalau tidak diikuti dengan TPPU, Mhm. ya artinya kita hanya punya paradigma memenjara orangnya saja tanpa merampas hasil kejahatannya. Sehingga langkah-langkah penyitaan tidak disegerakan. Nah ini sekarang harus disegerakan Oke, karena udah pasti itu TPPU. kalau Anda melihat sebenarnya undang-undang TPPU-nya yang tidak mumpuni atau, apa namanya, penyelenggara negaranya ataupun penyidiknya begitu yang tidak mumpuni sebenarnya menyelesaikan kasus TPPU? Undang-undangnya sudah sangat kuat, yang sudah sangat bagus ya, dan itu sudah 2002 ya kita punya undang-undang TPPU. Dan ketika diterapkan tuh pasti yang membuat kasus ini, suatu kasus pelacakan seperti yang jiwasraya dan sebagainya, pelacakan dan perampasan itu optimal ya TPPU, dan Mmm. ancaman pidananya yang berat ya TPPU. Susah Baik. mengelak ya. Dan dengan undang-undang TPPU itu kita tidak misal sekarang ya, tidak fokus kepada oknum polisi ini, tapi juga fokus juga kepada dari dia itu kemana saja uangnya. Pada mereka-mereka itu ada juga nanti TPPU-nya, yaitu TPPU pasif. Nah, Oke. pada oknum ini dia melakukan kejahatan asal yang ini kelihatannya juga banyak pelanggarannya ya, baik itu migas atau cipta kerja atau bahkan nanti gratifikasi atau korupsi, dan kemudian TPPU-nya ketika dia belanjakan, ketika dia berikan kepada istrinya, anaknya untuk apapun. Mhm. Sehingga di sini ada satu pendidikan pada masyarakat, istri, anak, keluarga, teman itu jangan gampang mau menerima dan jangan mau Mhm. untuk membantu menyalurkan uang-uang itu untuk disembunyikan. Oh, Karena baik. mereka yang membantu itu akan kena TPPU juga meskipun ancaman pidananya ada yang 5 tahun. Mmm. Jadi bukan 20 tahun ya, karena di beberapa negara ini paling ini yang mungkin kelemahan kita adalah PPPU pasif dan aktif itu beda. Kalau di negara asalnya Amerika itu sama ancaman pidananya. Mhm. Baik Bu, biasanya kan kesulitan mengusut TPPU karena tidak ada TPA-nya, tindak pidana asalnya begitu. Iya. Benar begitu ya Bu Yenti? Nah itu harusnya bagaimana dong institusi penegak hukum menangani kasus seperti ini? Eee enggak juga ya, enggak sulit, yang mengatakan sulit karena tidak menangani kan. Ketika saya berkolaborasi dengan penegak hukum itu tidak sulit, ada bukti-buktinya gampang. Oke. Automatically kalau ada kejahatan ekonomi atau kejahatan korupsi dan sebagainya, kemudian digunakan, itu pasti ada TPPU-nya, pasti. Apalagi kecuali kalau memang menerima suap, baru menerima ketangkep ya belum ada TPPU-nya. Tapi kalau ada suap yang dilakukan misalnya kemarin atau minggu lalu dan uang itu sudah berubah menjadi mobil, menjadi Mhm. rumah, itu Itu sudah masuk TPPU? udah pasti TPPU. Nah, Baik sekarang Bu. gini aja, misalnya KPK orang itu korupsinya uang, yang disita oleh KPK adalah mobil. Nah, itu berarti kan terjadi TPPU, yang dilacak adalah rumah-rumah, ya kan? Baik. Itu pasti TPPU. Jadi, so simple. Ini sekarang tinggal masalahnya adalah keinginan kuat, politik yang kuat bahwa TPPU harus digunakan untuk mencegah dan Baik. menjelaskan para pelaku kejahatan korupsi terutama dan kejahatan-kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pejabat dan aparat Baik. Baik, hukum. Bu Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang, pakar TPPU. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bu Yenti.